Halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Tika dari Wardi LPDP PK 229. Perkenalkan aku Nadia, PK 234 Awardi LPDP. Di sini kita akan membahas sesuatu yang belum banyak dimanfaatkan dan mungkin belum diketahui sama Wardi LPDP lain, yaitu Ada konferensi internasional, lalu ada lomba internasional dan dan publikasi internasional. Oke, ayo kita mulai. Segmen 1, dana bantuan seminar internasional. Oke, nah sebelumnya kita masuk ya, kita ingin tahu dulu nih sebenarnya dana konferensi internasional itu apa sih, Tik? Jadi ini adalah dana bantuan LPDP buat awardee ketika menjadi oral presenter dan mempresentasikan papernya di internasional maupun nasional. Jadi ada dana internasional sebesar 15 juta yang diberikan LPDP dan untuk dalam negeri itu diberikan 5 juta. Oke, itu maksimalnya ya. Betul. Di 15 dan 5 juta. Oke, nah itu kira-kira menurut Tika informasi-informasi ini tuh masih sangat sulit ditemukan bukan sulit ditemukan ya, mungkin masih banyak awardee yang tidak mengetahuinya. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa sih, Tika? Nah, menurut aku ya ada dua sih. Yang pertama adalah mereka belum ngeh gitu di panduan dan di LOG itu ada dana bantuan konferensi internasional ini, dan yang kedua mungkin mereka takut nih. Sebenarnya aku lebih yang kedua ya. Jadi tuh kayak lebih kepada takut, kayak mungkin gak sih kita yang awardee khususnya dalam negeri ya pergi ke luar negeri seminar internasional bahasa Inggrisnya belum fasih gitu, jadi takut gitu mencoba, dan yang gak yakin, gak percaya diri buat lulus gitu. Kerasa ada yang dua itu deh, gak tahu atau memang gak percaya diri. Iya betul ya, mungkin karena kalau Tika mungkin karena hal-hal yang takut apakah mungkin kita bisa atau enggak. Nah ini akhirnya bisa muncul di suatu pertanyaan, apa yang memutuskan akhirnya Tika bisa mengikuti konferensi, karena Tika ini juga sudah ada pengalamannya nih teman-teman semua. Oke. Jadi kebetulan kita berdua udah memanfaatkan dana ketiganya ya. Iya. Nah, sebenarnya kenapa aku berani ngambil internasional? Karena aku ngeliat teman aku nih, namanya Nadia. Dia udah duluan berangkat konferensi internasional dan oh ternyata bisa ya gitu. Kenapa aku nggak coba daripada takut gagal gitu kan, lebih mending ya coba dulu, gagalnya kemudian gitu. Yang penting udah try. Makanya aku berani coba untuk konferensi internasional dan alhamdulillahnya tembus dan berhasil berangkat. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah kira-kira nih menurut Tika, awardee yang baru ingin ikut konferensi itu, kamu lebih menyarankan mulainya itu harus dari mana sih sebenarnya? Tentu yang pertama itu adalah yang paling penting adalah mencari informasinya dulu. Nah ini sih yang lebih hambatannya ya, kayak pengen ikut nih, udah percaya diri, udah tahu, tapi gimana sih cari informasinya? Karena teman-teman harus hati-hati. Aku pernah nemuin kayak conference yang predator gitu, jadi kayak ada dua websitenya berbeda tapi gambarnya sama, nama konferensinya sama, jadi kayak mana yang benar sih, yang mana predator gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, syarat tips aku adalah saat mencari info konferensi ini adalah dari website aslinya aja. Jadi ini akan aku tuliskan di sini nanti. Jadi ada nama websitenya IEEE Conference. Itu ada banyak conference. Teman-teman bisa filter berdasarkan negara dan berdasarkan rank tanggal juga bisa. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa ngecek di website Science Direct. Itu juga ada Science Direct Conference. Dan yang ketiga juga bisa ngecek di Springer Nature Conference. Jadi menurut aku teman-teman lebih baik ceknya itu langsung dari website jurnal database terpercaya dibandingkan dari Google, karena banyak sekali conference yang abal-abal. Jadi harus hati-hati. Itu sih. Itu harus berhati-hati juga ya, karena kita mengeluarkan dana yang cukup besar, sehingga kita harus tahu dulu nih informasinya ini sudah fix dan bukan hoax gitu ya. Nah kira-kira nih selanjutnya menurut Ika apa yang perlu kita perhatikan sebelum akhirnya kita conference nih? Jadi teman-teman sudah mencari info conference nih, ada banyak sekali kan. Teman-teman harus perhatiin syarat-syarat LPDP, karena ada banyak loh ya syarat-syarat LPDP. Kita akan cantumin lagi di sini. Jadi ada keynote speaker minimal Hamin indeksnya, terus luaran presidennya harus terindeks sama Scopus, terus nanti minimal harus 5 negara yang ikut, dan banyak lagi. Nanti teman-teman harus cek lengkap di panduannya, oke? Oke, jadi persyaratan dari LPDP pun juga ada yang harus kita penuhi. Betul. Karena akan dibiayain oleh LPDP. Tentunya yang paling diperhatikan adalah semakin cepat kita mendaftar itu semakin bagus gitu ya Tika ya. Karena hanya 5 dari awardee yang ada di seluruh
dunia Betul. untuk mengikuti conference seperti itu. Hanya Nah. 5 yang akan dibiayain dalam satu kegiatan konferensi yang Mungkin sama. ada pertanyaan juga kali ya, kayak Mm-mm. kita yang kuliah dalam negeri sama luar negeri apa bedanya sih? Nah, sebenarnya di konferensi internasional ini nggak ada bedanya. Jadi teman-teman yang kuliahnya di dalam negeri mau conference di luar negeri bisa, ataupun yang dari dia kuliah di luar negeri terus mau kuliah di luar, mau conference ngambil di luar negara studi mereka juga bisa gitu. Jadi kayak jadi 5 batasan satu conference 5 award itu ya bersaingnya Bersaingnya dengan secara award di keseluruhan. seluruh dunia gitu. Iya, jadi semakin cepat semakin Semakin baik. bagus gitu. Oke. Oke. Oke, nah sekarang nih Nadia nih, setelah menemukan conference, tadi kita udah cari info conference, selanjutnya gimana sih yang kita lakukan? Ini lebih kepada konferensinya Iya, ya. Jadi cara kita benar. udah tahu nih mau conference di negara apa atau di daerah mana. Selanjutnya kita biasanya itu harus mengajukan abstrak terlebih dahulu. Kita daftarkan abstrak kita ke conference, lalu mereka melakukan review, peer review terlebih dahulu. Nah, kalau kita di ACC kita akan mendapatkan LOA nantinya untuk diterima ataupun tidak. Nah, kalau kita diterima, setelah itu kita bisa mempersiapkan hal-hal lain yang memang disetujui oleh LPDP juga, dan itu bisa seperti tiket keberangkatan atau hotel dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Mm-mm. Nah, mungkin ada beberapa conference yang abstrak ya, tapi ada juga beberapa conference yang langsung full paper. Kebetulan pas Nadia itu abstrak dulu, kalau yang aku itu langsung submit full paper. Jadi tergantung sama conference-nya lagi, teman-teman harus baca. Nah, sebenarnya bagaimana sih yang harus kita persiapkan untuk submit abstrak dan paper atau paper itu, kayak gimana sih cara nulis papernya, paper apa yang lebih besar diterima nih sama, ini kan conference internasional ya, jadi pasti lebih susah lah ya. Betul betul. Untuk yang akan diterima itu tentunya adalah yang memang sudah sebaiknya itu kita sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, lalu kita sudah ada abstrak dan full papernya. Namun bagi teman-teman nih, ya kalau saya belum penelitian nih Kak, kan lama ya waktu dan sebagainya. Tentunya kita ada salah satu metode juga yaitu systematic literature review, yang ini juga diterima di beberapa conference. Nah, ini kembali lagi dibaca lagi peraturan-peraturan dari conference-nya. Nah, itu bisa dipakai, dan pembuatannya itu bisa 3 sampai 4 minggu untuk satu systematic literature review tersebut, tergantung dari orangnya gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita pakai juga untuk mengikuti conference, baik untuk full paper ataupun abstraknya gitu tuh. Oke. Nah, selama proses submit ini nih, selama proses pendaftaran biar lulus conference ini, apa sih tantangan yang Nadia hadapin? Kalau aku mungkin memang lebih ke ini tuh sebenarnya udah pernah melakukan penelitian sebelumnya, jadi bisa dirapikan saja untuk full papernya. Jadi tidak terlalu begitu besar lah ya tantangannya. Lebih ke mempersiapkan, karena ini pengalaman pertama ya, dan mungkin lebih ke mempersiapkan persiapan untuk conference-nya. Jadi untuk dari segi bahasa Inggrisnya apa saja yang akan dipresentasikan, dan sama takut untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul gitu ya. Mungkin dari bahasa Inggris juga masih dalam proses memperbaiki bahasa Inggris ya. Jadi harus dipersiapkan kira-kira pertanyaan apa aja nih yang akan muncul seperti itu sih. Betul. Jadi lebih ke sana. Betul, banyak persiapannya ya jadinya ya. Nah, kalau kamu gimana Tik emang kalau tantangannya kira-kira? Kebetulan aku kan buatnya itu adalah scoping review ya. Jadi itu bener-bener ya, karena kan kalau buat penelitian original research itu butuh waktu lama dan butuh waktu tenaga juga kayak. Jadi aku ngambil scoping review dan aku ajak temanku yang lain 2 orang, jadi kayak bertiga itu nulis bareng. Terus saya udah bagi tugas aja nih. Kan kalau scoping review itu kan dari screening dulu ya. Jadi kita screening dulu itu bertiga bareng. Terus baru pas bagian full papernya itu kita bagi, ada yang nulis background, ada yang nulis metode, ada yang nulis pembahasan sama sampai ujung gitu. Nah, jadi ya mungkin teman-teman S2 nanti bakal udah belajar sih tentang systematic review, scoping review, itu bakal belajar. Jadi teman-teman bakal familiar dan mudah gitu untuk mengerjakannya. Oke, kan tadi ada 3 penulis ya, tetapi yang akan dibiayain oleh LPDP adalah Tetap penulis dan satu gitu ya. kita harus menjadi penulis satu pertama, ya. dan oral presenter gitu. Oral Itu presenter. persyaratan LPDP-nya ya. Oke. Nah, mungkin setelah dinyatakan itu, nah kira-kira proses pengajuan ke LPDP-nya gimana nih, Tik? Proses pengajuan ke LPDP-nya itu dia ada 2 tahapan ya. Yang pertama itu adalah kita pengajuan izin dulu. Oke. Pengajuan izin pas di ACC, baru kita bisa bayar conference-nya, lebih aman seperti itu alurnya. Baru kita berangkat, dan setelah berangkat baru kita rembus ke LPDP. Jadi pengajuan izinnya tadi itu balik ke yang awal tadi ya, yang kriteria conference yang dibayarin LPDP. Nah, yang aku sebutin yang di awal tadi itu bakal diminta nih buat pengajuan izin tadi.
Dan di sini kan masalah yang keynote speaker, H-index itu bisa kita perhatiin ya. Tapi kalau masalah syarat yang 5 award di satu conference kita kan nggak tahu ya. Taunya yang setelah kita ajuin, oh udah full, oh masih belum full. Jadi kayak teman-teman harus perhatiin kalau semakin cepat itu semakin baik. Dan ada juga lembaga-lembaga conference itu yang udah di blacklist nih sama LPDP ya teman-teman. Baca aja panduannya. Iya, nah memang semua secara lengkap itu sudah ada di panduan, dan kalau kita ikutin itu sudah pasti bisa di ACC. Betul. Dan dipastikan kalau memang di website tidak ada, di website dari conference-nya ya tidak ada persyaratan-persyaratan, kita bisa mengajukan ke email untuk diminta membuatkan hal-hal yang kita butuhkan seperti itu. Nah, untuk membantu persetujuan dari si LPDP-nya. Nah, itu kan baru persetujuan izin Iya. ya. Yang kedua kira-kira apa sih pengajuan apa nih yang bisa kita lakukan? Udah cukup pengajuan izin aja. Setelah pengajuan izin baru yang tadi kita bisa berangkat dan baru reimbursement. Nah, aku udah ada pengalaman ini ya, pengalaman 3 kali ditolak LPDP. Iya. Jadi ini tuh pengajuanku yang keempat gitu. baru diterima akhirnya. sama LPDP. dan itu pun di penghujung LOG. Jadi aku iya. konferensinya itu 8 sampai 10 Juli, LOG aku sampai 14 Juli, jadi sangat mepet banget ya dengan LOG ya. Iya, oke. Dan alhamdulillahnya itu keempat kali. Jadi teman-teman, yang pertama itu aku ditolak gara-gara conference aku tuh nggak terindeks Scopus. Nah itu tadi, makanya teman-teman harus perhatiin ya, conference yang bersyarat LPDP. Terus yang kedua aku ditolak gara-gara lembaga yang aku ikutin itu di blacklist sama LPDP. Ternyata ada di panduan terbaru dan aku masih pegang panduan lama. Jadi teman-teman harus pegang panduan baru. Yang baru. Terus yang ketiga, conference aku ditolak lagi gara-gara ternyata udah penuh nih awardingnya ada 5. Oh my god, banyak ya. Nah, jadi semakin cepat semakin baik. Mungkin karena aku telat kali ya. Jadi ya terlambat, padahal itu udah pengajuan kayak hamin 2 bulan gitu loh. Jadi tetap terlambat ternyata ya. Jadi kalau teman-teman sasarannya itu kayak negara-negara yang tinggi peminat ya kayak Jepang sama Korea, nah, harus cepat-cepat sih. Harus cepat-cepat Iya. untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sama LPDP. Nah, mungkin ada nggak sih tips dari Tika supaya kita itu mungkin sekali pengajuan di ACC atau tidak banyak revisian karena mungkin sudah berpengalaman ya, kira-kira apa aja nih gitu. Tadi teman-teman yang pertama harus lihat syarat konferensinya itu harus memenuhi syarat semua. Dan kayak dana bantuan dana ini yang minimal 5 negara ikut itu kan nggak ada ya di websitenya. Nah itu teman-teman mintakan aja dari emailnya, itu bisa dimintain. Panitia bakal ngasih kok. Terus karena ini ya pengalaman aku udah daftar di kayak 13 conference apa 15 conference gitu. Wow, luar biasa ya. 3 kali ditolak LPDP dan sisanya itu ditolak conference-nya ataupun gara-gara kayak jadwal aku Tidak match ya. gitu. Jadi kayak belasan kali conference dan 3 kali ditolak LPDP tetap. Jadi ya itu teman-teman harus perhatiin conference sesuai syarat LPDP dan secepat mungkin gitu, jangan dilama-lamain. Oke, jadi intinya kita harus sesuai dengan panduan, dan balik lagi dia ada 2 pengajuan ya teman-teman. Pertama pengajuan izin dan yang kedua baru pengajuan untuk reimburse-nya. Dan itu juga ada syarat-syaratnya lagi seperti Iya, boarding pass Ya, pas kita yang tampilin harus di sini ya. lagi. Ya itu bisa teman baca di panduannya Panduannya ya. ini. Oke, nah mungkin lebih ke pengalaman kali ya Tik ya mungkin. Iya, kan kamu ke Thailand nih Nat. Iya. Aku duluan ya Boleh. Tika nih yang dia ke Jepang guys, lebih luar biasa sih. Iya. Karena percobaan akhirnya bisa ke Jepang gitu. Ya memang karena target aku memang ke Jepang ya, negara awalnya gitu. Tapi sempat melipir ke Korea, tapi ditolak LPDP ya balik lagi ke Jepang gitu. Oke. Nah, ya pengalaman berharganya itu adalah karena di sana itu yang negara maju ya. Jadi kayak wah, aku banyak ngelihat di situ tentang disability, tentang mereka tuh sangat ramah disability, tentang kayak pojok merokok mereka yang kayak nggak ada yang merokok sembarangan atau buang sampah sembarangan, kayak bener-bener ngelihat negara maju gitu kayak. Iya. Karena nggak pernah juga kan keluar negeri, jadi kayak pengalaman berharga aku bener-bener kayak wow, mes banget sama negaranya, dan berkat LPDP aku bisa mengunjungi Jepang. Itu sih. Iya, oke. Nah, Kalau Nadia gimana sih di Thailand nih? iya, kalau Thailand ya karena dia masih Asia Tenggara ya, Iya. jadi tidak jauh berbeda lah dengan Mirip-mirip Indonesia. ya. Tapi memang ini menjadi pengalaman yang unik dan baru juga karena ini adalah pengalaman pertama. Lalu di situ kita bisa mendapatkan relasi-relasi dari orang-orang dari berbagai negara, dan ya mungkin meskipun bahasa Inggris kita yang masih dalam tahapan belajar, itu bisa jadi untuk increase bahasa Inggris kita juga Tik gitu loh, untuk meningkatkan speaking dan lain sebagainya. Dan relasi sih yang paling penting di aku ataupun mungkin di kita semua yang ikut
conference itu pentingnya adalah untuk relasi, bagaimana ke depannya dan lain Betul, sebagainya betul. seperti itu. Tik. Sebenarnya juga dua negaranya ada keuntungannya masing-masing ya. Karena Betul. kan LPDP membatasin itu 15 juta. Nah, biasanya biaya konferensi itu udah memakan 10 juta. Jadi teman-teman bisa ngebayangin kalau misalnya ke negara Jepang itu lumayan banyak ya nomboknya gitu. Kalau ke Thailand nggak terlalu lah ya. Iya, kalau ke Thailand kemarin itu bahkan under 15 juta. Oh iya. Iya, jadi di reimburse-nya di bawah 15 juta. Tapi kalau memang berlebih dari 15 juta dan di ACC oleh LPDP ya maksimalnya Tetap adalah tetap di 15 juta gitu ya, Tik ya. Iya betul. Jadi teman-teman ya itu juga perlu dipertimbangkan ya pemilihan negaranya. Oke nih yang terakhir Nat, boleh kamu sampaikan pesan kamu buat warga LPDP yang mau coba dana ini gitu. Oke, nah buat teman-teman kita pesanku adalah jangan takut, coba aja. Karena apa? Kita udah ada kesempatannya nih ya, sudah disediakan sama LPDP. Tinggal dari kita mempersiapkan diri untuk mencari. Kita harus lebih gigih untuk mencari informasinya supaya kita bisa ikut gitu. Jadi jangan takut, lawan rasa takut ya. We never know, akhirnya kita bisa gitu kan. Nah, Betul. Kalau dari aku teman-teman ya gimana Pit? Kalau yang dari udah Tika? mencoba belasan conference ini dan 3 kali Widih. ikut LPDP adalah jangan menyerah. Oke. Ya perjuangkan hal apapun itu karena semuanya itu worth it banget dengan pengalaman yang akan kamu rasakan, orang-orang baru yang akan kamu temukan. Jadi kenapa nggak dimanfaatin gitu dana bantuan dari LPDP ini. Oke, sekarang jadi teman-teman gas daftar. Oke, Oke. betul. Mungkin terkait dengan lomba dan juga publikasi kita Akan dimasukkan di next next video. video. Bye-bye. 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang dana lomba internasional LPDP.